Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu pada fasal yang ketiga tentang faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wath-thabati wasyariki wath-thabati, yaitu fasal tentang memilih ilmu, memilih guru, wasyariki dan teman belajar, wasabati dan tekun dalam menimba ilmu. Karena kalau kita sampai salah dalam memilih ini, maka nanti hasilnya tidak akan maksimal. Bisa-bisa juga hasilnya tidak mendapatkan hasil sama sekali karena kesalahan kita dalam memilih. Makanya sampai ada pepatah mengatakan life is choice, hidup adalah pilihan. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Yambaghi li talibil ilmi, hendaknya seorang penuntut ilmu itu ayakhtara min kulli ilmin ahsanahu, memilih dari setiap ilmu yang paling bagus bagi dirinya, wa ma yahtaju ilahi fi amri dinihi fil hali, dan juga memilih apa yang ia butuhkan terutama dalam perkara urusan agamanya. Tsumma ma yuhtaju ilaihi fil mali, dan juga kalau bisa baru ilmu yang diperlukan pada yang akan datang, terutama masalah mal, yaitu harta seperti itu. Namun yang paling utama adalah amruddin, yaitu perkara mengenai tentang agama, karena ini kita tidak bisa terlepas dari ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu perkara ilmu hal seperti masalah ibadah, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ini adalah wajib, entah itu jurusannya apapun, siapapun dia, maka dia wajib mempelajari ini. Wa yuqaddima ilmu tauhid wa ya'rifallahu ta'ala bid dalil, ya, dan ilmu tauhid itu yang harus didahulukan agar tahu, terutama santri supaya tahu mengetahui sifat-sifat Allah, ya. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal, ya. Karena imannya orang yang bertaklid seperti kita ini yang mengikuti para imam tanpa orang muqallid, orang yang bertaklid tanpa mengetahui dasarnya, sekalipun dia itu adalah penuntut ilmu, ini tetap berdosa kalau kita kalau kita tidak mengetahui dasarnya. Kenapa? Ya, ibadahnya tetap sah, tapi kalau kita tidak tahu dalilnya, sedangkan kita berkemampuan untuk mengetahui dasar-dasarnya, dalil-dalilnya, maka kita berdosa seperti itu. Makanya seorang santri itu ya minimal mengkaji hal-hal yang berkaitan tentang agama, yaitu ilmu hal. Wa yakhtarul atiqu dunal muhdas. Para santri itu, khususnya para penuntut ilmu itu, mempelajari ilmu-ilmu para ulama salaf, ya, bukan ilmu-ilmu yang baru. Qalu alaikum bil atiqi wa iyyakum wal muhdas wa iyyaka an tashtagila bihadzal jidal alladhi dhahara ba'da inqiradil akabiri minal ulama. Para ulama ini mengatakan, tetaplah kalian pada ilmu para anbiya, para nabi. Kenapa? Dan tinggalkan ilmu-ilmu yang baru. Maksudnya ini lebih kita mengutamakan ilmu-ilmu agama. Ilmu baru bagaimana? Apa harus ditinggalkan secara ekstrim seperti itu? Ya, kalau dalam konteksnya sekarang kan berbeda memang, ya. Jadi ini yang dimaksudkan ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, ilmu baru yang tidak manfaatnya, seperti itu. Kemudian dijelaskan juga wa iyyaka an tashtagila bihadzal jidal alladzi dhahara ba'da inqiratil akabir, ya. Kemudian tinggalkan tinggalkan kesibukan berdebat yang tidak ada manfaatnya, ya. Kenapa? Karena yaitu debat-debat yang tidak ada gunanya hanya akan memperkeruh suasana dan juga menimbulkan permusuhan, ya. Fa innahu yub'idu talib anil fiqhi wa yusayyil umrah wa yurithul wahsyata wal adawata, ya. Ini juga alasannya kenapa? Karena bisa menimbulkan keresahan, ya, menyanyiakan umur dan lain sebagainya. Wa huwa min asyaratis sa'ah wa irtifa'il ilmi wal fiqh, dan juga apabila umatnya Nabi Muhammad suka bantah-bantahan terus, itulah
apa namanya ini asyarati sa'ah, ini tanda-tandanya kiamat sudah. Kadza warada fil hadis, bahwasanya tanda-tanda ini juga apa namanya dijelaskan dalam suatu hadis. Wa makhtiyaril ustad, nah ini bagaimana kalau dalam memilih ustad? Kalau tadi memilih ilmu, utamakanlah memilih ilmu agama, karena siapapun dia, mau jurusan apapun dia, maka wajib. Kemudian wa ma ikhtiyarul ustad, nah, bagaimana kalau memilih guru? Fayam bagi ikhtarul a'lam wal awra'a wal asanna, pilihlah guru. Seharusnya seorang penuntut ilmu itu, para santri, para siswa, mahasiswa, hendaklah memilih guru yang lebih paham, lebih mengetahui, lebih alim dan wira'i. Kemudian apa namanya, memiliki keilmuan yang mumpuni. Kama ikhtar Abu Hanifah hina idzin Hamad bin Abi Sulaiman, sama halnya ketika Abu Hanifah memilih seorang guru, yaitu Abi Sulaiman ini, Hamad bin Abi Sulaiman. Masya Allah, beliau tidak salah dalam memilih guru. Kenapa? Memilih yang lebih tua umurnya, asanam. Beliau juga Muhammad bin Abi Sulaiman ini juga apa namanya wira'i, dan orangnya juga alim allamah seperti itu. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wajatu syaikhan wa quran haliman saburan. Abu Hanifah berkata, beliau adalah seorang guru yang berakhlak mulia, penyantun dan penyabar. Wah, ini cocok kalau seperti dijadikan guru. Mungkin dalam konteks sekarang sangat susah sekali nyari guru seperti itu. Waqala tabitu inda Hamad bin Sulaiman fanabat, aku bertahan mengkaji kepada beliau hingga aku seperti sekarang. Beliau Imam Hanifah itu Masya Allah mengkaji kepada Hamad bin Sulaiman ini dengan penuh kesabaran. Ya, memang harus seperti itu kalau nyari ilmu, harus sabar, nggak boleh tergesa-gesa, dan banyak ujian jelasnya. Wa qala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqandi qala inna wahidan min talabil ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara li talabil ilmi. Abu Hanifah berkata pula, aku pernah mendengar seorang ahli hikmah dari negeri Samarkand berkata, ini apa, inna wahidan min talabil ilmi syawarani, ada salah seorang penuntut ilmu itu, ada salah satu santri itu bermusyawarah denganku fi talabil ilmi, dalam hal ilmu ya, wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara li talabil ilmi, ketika hendak pergi ke Bukhara untuk menuntut ilmu. Nah, makanya ini wahakadza yang bagi ayusyawira fi kulli amrin, hendaknya kita bermusyawarah dalam setiap perkara seperti itu. Fa innallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah Allah itu merintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah, dengan musyawarah fil umur, dalam setiap perkara. Walam yakun aftanu minhu wa ma'dzalika umira bil musyawarah. Sehingga apa? Ini memang sudah perintah Allah. Beliau dalam hal apapun itu dengan bermusyawarah dengan para sahabat misalnya, bahkan dalam urusan rumah tangga pun beliau selalu bersama dengan istrinya seperti itu. Qala Ali halaka amrun an musyawaratin. Kemudian Ali berkata, tak akan binasa orang yang mau berunding. Maka ini kelebihannya bermusyawarah ya. Kalau alin ma halakam ru'un an musyawaratin, tidak akan celaka, tidak akan rusak perkara yang diawali dengan bermusyawarah. Kila dikatakan juga rojulun wanisfun rojulin wala syai'a. Dikatakan bahwa manusia itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah rojulun wanisun rojulin wala syai'a, orang yang benar-benar sempurna. Ini farrajulu man lahu ra'yun so'ibun wa yushawiru. Ada juga yaitu maka orang yang tersebut yang sempurna itu adalah orang yang memiliki pandangan yang benar, kemudian bermusyawarah. Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun so'ibun walakin la yushawiru ayu syawiru walakin la ra'ya lahu. Kemudian orang yang setengah sempurna, siapakah dia? Yaitu orang yang memiliki pandangan yang benar tetapi tidak mau bermusyawarah, atau bermusyawarah tapi tidak ada pandangan, tidak mengeluarkan pandangannya.
Nah, ini orangnya pinter tapi tidak mengeluarkan pandangannya ketika bermusyawarah. Ini namanya setengah sempurna ini. Kemudian orang yang ketiga, orang yang tidak sempurna sama sekali. La syai'aman la ra'yalahu wa la yusyawir. Wis gak duwe pemikiran, pandangan apapun, juga gak mau bermusyawarah. Nah, ini sudah. Yang bagus bagaimana? Rajulun wa nisfun rajulin wa la syai'ah. Yaitu adalah ar-rajulu man lahu ra'yun shaibun wa yusyawiru. Seseorang yang memiliki pandangan yang benar, pemikiran yang benar, pemikiran yang cerdas, cemerlang, wa yusyawiru dan bermusyawarah. Seperti itu. Qala Ja'far Shadiq li Sufyan As-Tsauri rahimahu syawir fi amrika ma'al ladina yakhshanallah ta'ala. Imam Ja'far As-Shadiq li Sufyan berkata kepada Sufyan Tsauri rahimallahu, bermusyawarahlah dalam perkaramu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Wah, kalau ini bagus ini. Ya, wa talab min a'lal umuri wa as'abiha fakana al-musyawara fihi ahamma wa ahabba. Mencari ilmu itu adalah perbuatan yang luhur dan perkara yang sulit, maka bermusyawarah atau mintalah nasihat kepada orang alim. Ini sangat penting dan suatu keharusan, ahamma wa aujaba. Jadi seperti itu, nggih. Kemudian ini dalam rangka agar tekun bagaimana wasabat, ya. Wa'lam anna sabra wasabata aslun kabir fi jami'il umur walakinnahu azizun kama qila. Ketahuilah bahasanya kesabaran dan ketabahan atau kerukunan adalah pokok dari segala urusan. Fi jamil umur walakinnahu azizun, ya. Ini pokoknya ini, tetapi jarang sekali orang memiliki itu. Makanya dikatakan dalam satu syair, likulli ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali sabatu. Setiap orang pasti mempunyai hasrat memperoleh kedudukan, ya. Likulli ila sya'wil ula harakat walakin azizun fir rijali sabatu, ya. Namun jarang sekali orang yang punya sifat sabar, tabah, tekun dan ulet. Wah, ini, ya. Jadi memang harus memiliki ini. Harus itu. Kila asyaja'atu sabrun sa'atin. Ada yang berkata juga bahwa keberanian adalah kesabaran. Keberanian itu adalah kesabaran menghadapi kesulitan penderitaan. Fayambagi li talibil ilmi ayyisbuta wa yasbira ala ustadzin. Seorang santri, siswa, mahasiswa misalnya, harus sabar ini menetapkan dan sabar pada guru-gurunya, wa ala kitabin, dalam pelajarannya, hatta la yatrakahu abtaro, sehingga dia tidak meninggalkannya. Kalau sampai meninggal abtaro jelas sudah tidak barokah. Wala fannin, dan juga pada ilmu fannin, la yastagila bi fannin akhir, jangan sibuk dengan pelajaran lain. Ini yang sering anak-anak, kadang gurunya mengajar, muridnya sibuk sendiri ngerjakan PR, ngerjakan yang lain, seperti itu. Jadi harus harus jangan sampai keliru seperti itu, ya, sehingga nanti tidak salah. Wa yambagi ayasbiru amma turidu nafsahu wa huwa qala syair. Seorang santri boleh menuruti keinginan dirinya. Innal hawa la huwal hawanu bi'ainihi, sungguhnya nafsu itu adalah rendah nilainya. Barang siapa terkalahkan oleh nafsunya, wasarin kulli hawa sarin hawan, berarti ia terkalahkan oleh keimanannya. Wasbiru 'alal mihani wal baliyati. Seorang santri harus menghadapi ujian segala mihan, ya, alal mihan. Makanya sering doa Allahumma annal bala wal waba wal bala wasyada'id wal fitan wal mihan. Ini menghadapi ujian cobaan ini harus sabar. Qila khazainul muna 'alal qanatiril mihan wa ansyad wakila. Ini kemudian dikatakan dalam syair, qila khazainul muna 'ala qanatiril mihan wa unsyidtu. Ini disyairkan ini bahasanya ada syairan tentang penyemangat dalam hal ini. Wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah.
Ali bin Abi Thalib berkata ini, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika amma majmu'iha bi bayani. Alalah elingo sira, ketahuilah ya, ketahuilah, karena la tanalul ilma illa bisittatin, tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan perkara. Saumbika majmu'iha bibayani, saya akan jelaskan dengan majmu' ini dengan penjelasan yang sangat jelas. Pertama apa? Zukain wa hirsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Yang pertama adalah zukain, cerdas, wahirsin, semangat, kalau tidak semangat percuma, wastibarin, bersabar, wa bulgotin, lan duwe fulus, kudu sugih nggih. Kalau tidak punya uang, wah ini ya caranya bagaimana ya. Tapi tenang, kalau orang menuntut ilmu pasti ada saja. Afallahul alim wal muta'allim, Allah akan menanggung, mencukupi orang yang mengajar dan belajar. Wa irsyadi ustadin, nah ini harus manut petunjuknya ustad, wa tuli zamani, dan waktunya lama, harus bersabar. Wa ma khidiyatu syarik fayambagi ayakhtaral mujid wal wara wa sahibut taba' al mustaqim wal mutafahim wa yafiru minal kaslan wal mu'atil wal mikthar wal mufsid wal fattan. Seorang santri menuntut ilmu harus memilih teman asyarik fayambagi yakhtara al-mujid wal wara. Orang yang itu harus memilih teman, itu memilih sifat yang wara, berwatak istiqomah, dan orang yang suka memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Harus seperti itu ya. Memahami hadis, sehingga kita semangat terus, dan harus menjauhi teman yang malas. Ini wa yafir minal kaslan wal mu'atil wal mikthar wal mufsid wal fattan. Nih, malas, kemudian suka merusak, ini mu'atil, juga suka cerewet, wal mikthar wal mufsid wal fitan, yang suka menfitnah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.